pagi semua, selamat datang di Podsku, Podcast Madaku. Bersama saya Renata Utadia sebagai pembawa acara pada acara pagi hari ini. Sekarang kita kedatangan tamu nih dari kakak-kakak yang ada di PTN atau alumni yang pernah ada di Semada. Dengan Kak Vinta, Kak Kanabi, dan Kak Naya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kakak-kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Devinta Estetikania, bisa dipanggil Vinta, dari mahasiswa UNS, dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Perkenalkan, saya Najwa Nafisa Marsanaya, dari Universitas Diponegoro, Prodi Ilmu Kelautan. Perkenalkan, nama saya Kanabisa Kia Kamila, dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Kimia. Kabar-kabar kakak gimana nih setelah masuk PTN? Baik, gitu kan. Alhamdulillah, baik. Kangen sama Semada gak kak? Kangen banget, gak usah ditanya itu. Lanjut ke pertanyaan ya kak. Iya. Pertanyaan saya, apa strategi kakak untuk masuk ke PTN ini? Selama entah itu dari SNBP atau SNBT atau jurus yang lainnya, menjurus yang lain untuk masuk ke PTN. Siapa dulu nih? Bisa dari Kak Vinta dulu. Untuk strategi mungkin kalau dari SNBP sendiri kan udah pada tahu yaitu jalur goib. Nah, untuk strategi mungkin dari kelas 10, kalau memang yang kelas 10 itu bisa mulai prepare buat persiapan nilainya ditingkatkan per semesternya. Jadi kayak nggak ada penurunan, paling nggak itu naiknya misal per koma, misal 86,5, terus besoknya lagi 87 kayak gitu. Jadi nggak bakal ada penurunan, dan kalau kayak gitu nanti kemungkinan masuknya lebih baik dan rata-ratanya yang di akhir mungkin nanti jadi lebih tinggi kayak gitu. Terus karena jalur goib, nggak lupa jangan lupa berdoa, terus minta restu sama orang tua yang jelas, karena doa dari orang tua juga perlu. Kalau misal orang tua nggak merestui, itu takutnya nanti juga nggak bakal aman, nggak bakal cocok gitu. Kalau dari Kak Nayanya? Kebetulan aku lewat SNBT ya, jadi yang pasti jangan lupa belajar, banyak-banyak belajar, dan kita harus tahu kemampuan dari diri kita dulu. Kalau kalian atau kamu udah ngerasa bisa sama materinya, belinya, atau kalau bisa beli buku nih, itu yang cuma soal-soal aja, banyakin latihan soal-soal. Tapi kalau kamu ngerasa udah lupa sama beberapa materinya, itu coba belajar dari dasarnya dulu, jangan paksain diri buat nyoba soal-soalnya. Terus juga belajar manajemen waktu, kan kalau SNBT kita tahu ya, dengan soal sebanyak itu waktunya sedikit. Jadi menurut aku banyak-banyak uji coba aja, dan juga sama ya, semua itu tuh harus dibarengin sama doa, usaha, terus juga kesungguhannya pasti. Kalau dari Kak Kanabi? Kalau aku, kebetulan aku lewat SNBT, jadi kalau aku strateginya sih curi start dari awal kelas 12 buat belajar SNBT. Soalnya kalau dari aku sendiri kurang nggak berharap banyak sama SNBP kan, seperti yang kita tahu kalau SNBP kan faktor penentunya banyak ya, nggak cuma dari nilai rapor, tapi bisa dari alumni, bisa dari akre sekolah, sama prestasi. Nah, mulai dari itu aku tuh kayak ngerasa, oh mungkin aku lebih ke fokus SNBT aja, yang bisa diusahain dengan pure nilai UTBK kayak gitu. Terus selanjutnya, bagaimana cara kakak mencari jadi diri kakak di jurusan itu? Karena kan pasti kelas 10 ini banyak yang masih bingung untuk memilih jurusan. Dari kakak gimana caranya biar mereka tahu jadi diri mereka itu di jurusan ini, entah itu IPA atau IPS. Dari Kak Vinta dulu. Mungkin kalau dari aku ini ya, cari passion ya, mungkin potensinya dari diri sendiri, kayak lebih suka ke hitung-hitungan atau ke penghafalan. Kalau semisal kalau suka hitung-hitungan nanti masuknya ke matematika, atau lebih suka kayak biologi, kesehatan kayak gitu. Kalau aku sendiri karena memang dari kecil udah passionnya ke seni dan memang ada keturunannya, jadi udah konsisten dari awal SMA itu memang mau masuk ke DKV. Gitu. Dari Kak Naya? Kalau dari aku kurang lebih sama-sama Kak Vinta ya, kita harus tahu apa itu passion kita dulu. Terus kalau aku kebetulan dulu juga awalnya aku bingung, kayak aku tuh sukanya apa sih, masuknya di mana sih gitu kan. Nah, tapi kalau waktu aku cari-cari nih, nemu ilmu kelautan. Terus dari dulu juga aku suka laut, suka ke pantai, pokoknya suka sama yang berhubungan sama laut lah.
Terus akhirnya aku coba tekatin diri aku dulu, aku cari-cari tuh kayak apa sih ilmu kelautan itu, nantinya yang dipelajari apa aja. Aku yakinin diri aku dulu, bandingin sama jurusan-jurusan lain yang aku pengenin. Terus kiranya aku udah yakin, aku coba mantepin diri sampai akhirnya aku benar-benar yakin buat ilmu kelautan. Kalau dari aku, kebetulan aku jurusan kimia ya. Waktu awal kelas 12 tuh aku sempet masih nggak yakin mau masuk jurusan mana. Terus aku cari info-info kayak program studi sama daya tampungnya, peminatnya, kayak gitu. Nah terus aku kayak mikir, aku mungkin harus ini apa kayak menjerumus ke bidang apa gitu kan. Nah aku sebenarnya udah suka sama kimia sejak awal masuk SMA. Soalnya bagiku itu kimia tuh kayak something new yang dipelajari kayak gitu. Soalnya kan kalau dari SMP itu kan kita kalau belajar IPA kan lebih condong ke biologi ya, kalau nggak fisika kan. Jadi kalau aku melajarin kimia mulai dari kelas 10 tuh aku ngerasa kayak seneng dan makin dipelajari makin penasaran kayak gitu. Itu awal aku mikir mungkin aku passionnya di kimia kayak gitu. Terus strategi tadi kan dari Kak Naya sama Kak Kanabi SNBT ya. Strategi caranya buat bagi waktu antara belajar di sekolah sama belajar SNBT itu gimana, Kak? Oke. Mungkin ini ya kalau dari kelas 12 kan mungkin semester 1 kan sibuk banget. Nah, aku waktu awal kelas 12 jujur aja aku masih bingung mau belajar dari mana. Nah, aku nyoba ikut TO gratis pertama kali, TO tanpa belajar. Tujuannya itu buat mengukur kemampuan diriku tuh seberapa sama paling nggak tuh kayak kebayang soal-soalnya kayak gitu. Nah, setelah itu jangan lupa di-review karena kalau kita ikut TO sama aja kita belajar kan. Nah, kita belajar lewat bahasanya. Setelah itu kan kita paling nggak tahu kan materi-materi yang diujikan tuh kayak apa. Nah, habis itu aku nyari materi dari YouTube karena kebetulan aku nggak ikut les ataupun bimbel. Sama aku beli buku buat latihan soal. Kayak gitu. Dari Kak Naya? Kurang lebih sama ya, waktu kelas 12 kan 12 awal itu nggak sempet waktu buat belajar. Jadi aku lebih fokusnya itu waktu kelas 12 udah semester akhir. Itu kan kita agak free. Jadi kalau materi sekolah, insya Allah aku udah yakin. Jadi waktunya aku gunain buat belajar. Kadang kalau di sekolah itu bahas bareng-bareng sama teman-teman, bawa buku, nyoba soal-soal. Terus kalau ada dari kita yang nggak bisa, kita saling bantuin gitu. Di rumah juga belajar dari buku, ikut TO-TO gratis. Sekarang kan banyak tuh yang nyediain TO-TO gratis. Nah, jadi aku manfaatin kayak yang udah ada sebaik-baiknya, karena aku juga nggak ikut les atau apapun itu. Jadi manfaatin waktu buat belajar, tapi jangan lupa dibarengin sama doa. Kuasa ilahi ya. Kalau dari Kak Vinta kan SNBP, cara biar menstabilkan nilai rapot itu dengan aktif terus atau selalu mengerjakan tugas, itu memang harus distabilkan ya Kak. Itu caranya dari Kakak sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, kebetulan aku dulu juga bukan yang pure berprestasi di bidang akademik ya. Aku sendiri juga aktif di organisasi. Soalnya menurutku itu juga penting buat manajemen waktu ke depannya. Dan kayak untuk menstabilkan nilai itu yang penting di dalam kelas aktif, kalau misal guru bertanya kita juga menjawab, terus kalau misal ada tugas ya dikerjakan dengan tepat waktu. Karena guru itu tahu kalau misal kita memang rajin dan kita aktif, nanti juga bakal ngasih nilai yang terbaik buat kita. Nah, lebih kayak gitu. Terus kan ini kalian udah keterima di PTN. Kakak-kakak waktu lihat warna biru atau nggak lulus gitu, perasaannya gimana Kak? Ya, kalau dari aku dulu gak usah ditanya ya, dapat biru tuh impian dari semua orang. Bahkan waktu pertama kali buka itu nggak ngerti lagi mau gimana, nangis. Terus kayak masih nggak percaya karena keterimanya kebetulan di pilihan pertama. Jadi kayak memang bener-bener itu impianku dari dulu kayak gitu. Dari Kak Naya? Kalau aku kayak ngerasa lebih ke nggak nyangka sih. Soalnya kebetulan juga dulu aku ikut termasuk siswa eligible dan ikut SNBP, tapi dapetnya merah. Jadi di situ kayak aku sempet down, sempet sedih. Tapi aku ditenain sama orang tua sama teman-temanku buat bangkit kan. Terus aku usahain buat belajar itu tadi, ngejar UTBK, SNBT, dan waktu dapet pengumuman rasanya kayak ini serius. Apalagi di pilihan pertama juga kan. Jadi kayak
oh syukur deh, ngerasa kayak seneng banget. Kalau aku of course seneng banget sama campur aduk antara nangis, lega, dan haru kayak gitu. Soalnya ternyata apa yang aku usahain selama ini tuh berubah sesuai dengan harapan. Terus aku juga ini apa kayak diucapin sama teman-teman, aku gak nyangka banget. Kalau semisal nih Kak, kalian kan sudah masuk PTN, pernah merasa pesimis sama jurusannya nggak? Kayak aku salah jurusan nih di sini, gitu kan? Sekarang kan banyak karena mereka belum mengenal prodi yang mereka ambil. Jadi dari kakak-kakaknya gimana? Bisa dari Kak Naya? Kalau aku lebih enggak pesimis sih, lebih ke kayak aku tuh sempet asing sama beberapa matkul, jadi kayak adaptasinya agak susah. Tapi aku berusaha ngikut. Aku juga mikirnya gini, yang adaptasi nggak cuma aku ada teman-temanku banyak. Jadi kita berproses bareng-bareng dari yang awalnya nggak bisa, tapi aku sama teman-teman lainnya itu yakin kalau ini memang prosesnya kita harus lalui, mau nggak mau kita udah terlanjur nyebur dan itu emang pilihan kita. Jadi harus kita jalani, kita lakuin bareng-bareng. Kalau aku nggak pesimis juga, cuman kalau aku lihat teman-teman aku itu emang orangnya tuh tipe ambis banget, dan banyak dari mereka yang alumni medalis OSN dan lomba internasional kayak gitu kan. Tapi ternyata mereka itu orang-orang yang tipe mau belajar berkelompok gitu, saling sharing kayak gitu, kayak belajar bareng kalau mau UAS kayak gitu kan. Jadi aku nggak ngerasa pesimis, justru aku kayak ngerasa termotivasi buat bisa itu belajar lebih giat lagi. Kak Bina? Kalau aku pada awalnya mungkin iya ada rasa pesimis sedikit karena sebelumnya kan misal aku di sekolah itu di bidang gambar yang memang kayak yang jago cuman aku gitu, atau memang ada beberapa orang, dan kalau waktu masuk di DKV itu kan ketemunya memang semuanya itu pada jago-jago dan kayak karyanya tuh ada yang lebih di atas aku, jadi kayak aku mikir aku bisa nggak ya ke depannya kayak gini. Tapi setelah berjalannya waktu ternyata itu setiap orang punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Misal kayak ada yang jago di desain, ada yang jago di gambar manual, ada yang jago di ilustrasi. Jadi kita sama-sama belajar lagi dari awal, kayak ditekunin kita bakal nanti fokusnya kemana. Jadi berjalannya waktu aku makin pede kayak oh mungkin kalau misal aku nggak jago di sini, kedepannya aku bakal jago di bidang yang ini. Kayak gitu. Jadi harus tetapkan passion yang sudah dari awal, lalu kita mantapkan prodi apa yang mau diambil ya Kak. Ya, Terus ini kan sebelum kita ada Q&A, Kakak ada pesan nggak buat kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 yang ada di SMA Negeri 2 Kudus? Gimana strategi mereka saat belajar, menetapkan jurusan, atau enggak nanti waktu pemilihan SNBP, SNBT-nya itu harus menetap di passion yang mana? Dari Kak Kanabi dulu. Kalau dari aku mungkin untuk kelas 10 itu kenali minat kalian dan passion kalian dari awal, itu pasti bakal ngebantu banget sama biar kita punya ambisi untuk mencapai itu. Kalau dari kelas 10 mungkin ini ya lebih ke naikin nilai rapotnya biar stabil, sama kelas 11 juga. Tapi kalau bisa sih mulai mengenal kayak SNBT, SNBP dan lain sebagainya, terutama subtas-subtas yang diujikan di SNBT kayak gitu. Paling enggak kan kita kenal, kayak nanti kalau kita di kelas 12-nya jadi kita nggak susah buat mulai belajar gitu loh. Nah, untuk kelas 12 saranku ya lebih ini sih, apa kayak fokus di, ya kita berharap sama SNBP boleh, cuman jangan terlalu berharap soalnya kita masih ada ini kayak peluang yang lain kan, SNBT, mandiri dan lain sebagainya, itu kita harus manfaatin dengan baik kayak gitu. Dan menurut aku lebih baik kita naikin effort daripada kita nurunin standar. Jadi jangan ragu buat bermimpi besar. Dari Kak Bintang? Untuk aku, untuk kelas 10 mungkin
sama ya kayak Kakak Nabi, kenalin passionnya apa, karena kebetulan sekarang kan mandiri belajar ya, jadi kayak udah dijurusin waktu naik kelas 12, kelas 11, jadi kalau bisa dari kelas 10 itu ditentuin yang bener-bener kalian mau apa, jadi nanti waktu kedepannya nggak bakal nyesel, dan waktu mau ambil jurusan di kuliah itu nggak bakal melenceng atau lintas jurusan, jadi kemungkinan untuk masuk itu lebih besar kayak gitu. Untuk kelas 11 mungkin sama ya, difokuskan lagi kayak kamu kalau memang benar-benar yakin ya, kalau bisa nilainya ditingkatkan terus, jadi nggak akan ada kemerosotan nanti waktu kelas 12, nanti rata-ratanya bisa tinggi. Terus untuk kelas 12 mungkin belajar kalau misal prepare aja untuk SNBT, karena bener SNBP itu kita nggak ada yang tahu jalurnya itu diambil dari mana aja, karena memang kayak alumni dan lain-lain itu yang di track banyak ya, jadi lebih mending mulai belajar dari awal, karena sebelumnya aku juga kayak gitu, tetap belajar SNBT untuk kalau misal masih yang bisa les ya les, kalau enggak ya belajar sendiri. Karena sekarang tuh banyak banget kayak tes-tes yang gratis, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari Kak Naya? Ya kurang lebih sama ya, sama Kak Nabi sama Kak Pinta. Buat kelas 10, mumpung waktu kalian masih banyak, itu harus kalian gunain semaksimal mungkin. Cari passion kalian apa, terus kalian jagonya di apa, itu benar-benar harus dipertimbangin. Kalaupun kalian masih bingung, ya gak apa-apa, sambil jalan. Yang penting kalian udah punya pikiran buat mantepin nanti tujuannya kemana. Jangan asal jalanin tanpa berpikir ke depannya, masa depannya gimana. Buat kelas 11 juga sama, kalian harus yang udah nentuin jurusannya atau tahu nanti ke depannya mau gimana, itu aku apresiasi banget. Tapi kalau yang belum nggak apa-apa, kalian masih bisa tentuin, kalian masih punya waktu. Jangan lupa naikin nilai kalian buat kelas 10 dan kelas 11. Buat kelas 12 kan nilai udah jadi ya. Jadi kalau yang buat eligible ya selamat. Kalaupun enggak apa-apa, masih banyak jalur lain, terutama untuk belajar UTBK. Yang eligible, yang berkesempatan pun jangan lupa buat belajar UTBK, karena ya udah dikasih tahu sama Kak Nabi dan Kak Vinta kalau eligible SNBP itu nggak ada yang tahu hasilnya gimana. Intinya kalau untuk kelas 12 sih bener-bener isinya cuma belajar, berdoa. Ini kita ada sesi Q&A dari IG Podcast Mada. Untuk pertanyaan pertama itu ditanyakan peluang masuk ITB STIK lewat jalur SNBP itu peluangnya tinggi atau rendah ya Kak? Izin jawab ya. Untuk di ITB sendiri, sebelumnya aku sempat bicara juga sama guru di Semada, karena katanya untuk ITB itu beberapa tahun terakhir alumninya itu tidak ada, apalagi SNBP, karena memang di sana kan jauh ya lokasinya di Bandung sendiri, terus kayak SMA kita mungkin belum terdaftar di sana kayak gitu. Mungkin ada dari tahun-tahun yang udah lama, cuman kan untuk sekarang mesti yang dilihatnya tuh yang terdekat ya. Jadi kalau bisa mungkin cari pilihan lain yang mungkin lebih besar peluangnya. Kalau ITB sendiri mungkin bisa, tapi peluangnya sedikit kalau untuk SNBP. Dari aku seperti itu. Oke, selanjutnya ya Kak. Dengan rata-rata di bawah 90 di UNS, bisa nggak sih masuk psikologi atau saran untuk jurusan yang memungkinkan dengan rata-rata di bawah 90 itu? Di bawah 90. Untuk psikologi sendiri, rata-ratanya aku juga kurang tahu berapa, tapi kalau memang mau cari aman, itu memang untuk yang kayak bidang psikologi dan kayak kesehatan kayak gitu, lebih baik itu 89 ke atas kayak gitu, karena memang kebanyakan itu rata-ratanya segitu. Ada memang jurusan yang 87 itu masih aman, tapi kalau misal kalian mau cari aman yang kemungkinan besar bisa masuk, ya 89 ke atas. Selanjutnya, nilai rata-rata SNBT itu minimal berapa sih Kak untuk bisa masuk ke PTN? Kalau setahu aku, nilai SNBT itu tergantung sama prodi yang kalian pilih. Kalau misal prodi kalian yang kalian pilih itu adalah prodi terketat kayak kesehatan, kedokteran, kayak gitu-gitu, mungkin lebih amannya ya 700 ke atas, karena semakin tahun tuh nilai SNBT semakin meningkat. Nah, mungkin ya kalau mau cari aman ya 700 ke atas. Cuman nggak menutup kemungkinan di
PTN yang kalian pilih itu 650 itu masih aman gitu. Karena aku sendiri nilaiku nggak sampai 700, cuman alhamdulillah. Dari Kak Naya? Sama ya, kalau kalian ngambilnya kayak teknik gitu juga itu harus siapin 700 ke atas atau minimal 680-an lah. Pokoknya jangan sampai kayak 620, 630 itu menurut aku kurang. Dan kalian juga biasanya kan banyak nih info-info yang udah ngasih tahu kayak skor UTBK-nya harus minimal berapa. Nah, kalian boleh perkiraan sama itu, tapi jangan terpaku sama itu. Biasanya kan misal nih, kimianya itu 700 gitu. Tapi kalian udah nyoba TO itu udah 750. Kalian jangan seneng dulu, karena kita nggak tahu tahun ini saingannya pasti lebih berat, skornya pasti meningkat. Gitu. Terus misal ada nih dari alumni SNBT di Univ Undip. Nah, apakah bisa menambah poin untuk jalur SNBP di Univ Undip itu? Gimana Kak Naya? Kalau SNBT ke SNBP itu kan penilaiannya saya jujur kurang tahu ya. Tapi menurut aku kalau SMA 2 sendiri itu tuh udah lumayan banyak alumni yang masuk ke Undip, mau itu jalur SNBP, SNBT maupun mandiri. Jadi dicoba aja. Jangankan SNBP yang tembus di Undip pun ada gitu. Jadi menurut aku peluangnya ada, tapi juga melihat lagi ke nilai kalian dan juga jurusan yang kalian ambil itu apa. Oke, selanjutnya ada bagaimana cara menanggapi orang tua yang benar-benar melarang anaknya kuliah keluar kota padahal mau nyoba SNBP atau SNBT? Dari Kak Vinta? Untuk aku sendiri mungkin kalian cari alasan yang memang benar-benar bisa meyakinkan orang tua kalian. Misal kalau kalian mau keluar kota itu kalian bilang langsung mau ke univ mana, jadi terus kayak jurusannya apa, terus kalian jelasin sama orang tua kalian jurusan itu tentang apa aja sih, terus nanti benefitnya apa, terus kayak lanjut kerjanya itu banyak atau enggak ininya peluangnya kayak gitu. Jadi biar orang tua kalian itu juga kayak yakin sama pilihan kalian gitu loh, kayak percaya kalau kalian tuh bisa dilepas nanti keluar kota dan punya komitmen juga kalau misal keluar kota nanti nggak bakal kamu sih kayak jadi anak yang nggak rajin dan lain-lain, karena biar orang tua kalian juga yakin kalau misal kalian itu bisa dilepas ke luar kota. Dari Kak Naya? Jujur di awal juga aku awalnya nggak dibolehin ya buat keluar kota, kayak ke Semarang pun awalnya nggak boleh gitu. Tapi aku akhirnya kayak pelan-pelan yakinin orang tua aku. Terus juga aku cerita sama kakak aku yang kebetulan di Undip juga buat yakinin gitu. Dan aku juga sebelum daftar SNBP maupun SNBT aku udah bikin kesepakatan sama orang tuaku buat nantinya aku gimana di sana, nggak akan ini, nggak akan itu, bakalan ini, rajin belajar, sholatnya dijaga gitu. Pokoknya kalian tuh kalau udah dikasih kepercayaan nantinya, kalaupun kalian berhasil ngeyakinin orang tua kalian, itu harus dijaga kepercayaannya, karena dapetin itu susah kan gitu. Jadi jangan sampai kalian bohong atau ngebangkang orang tua kalian. Kalau dari aku kurang lebih sama. Menurut aku restu orang tua itu yang utama. Dan kalau kalian punya mimpi buat itu kuliah di luar kota, sebisa mungkin kalian komunikasiin dulu ke orang tua. Kenapa kalian pengen banget sama kayak ngeyakinin orang tua kalau kalian bisa jaga diri di rantauan kayak gitu, kurang lebih gitu. Ini juga sempat dapat KIPK ya. Iya. Untuk dari Q&A, untuk KIPK ini cara pendaftarannya gimana ya Kak? Kalau boleh tahu. Kalau pendaftaran kalian pastinya harus update, jangan update di web ya, kan ada tuh kayak persyaratannya apa aja. Terus jangan lupa konsul ke guru BK maupun siapin berkasnya dari awal, karena berkasnya itu nggak cuma 1, 2, 3 ya. Berkasnya itu banyak banget, jadi bisa mungkin kalian siapin semua berkas-berkasnya. Biasanya tuh kayak KTP, KK, orang tua, akte, pokoknya basic-basicnya biasanya kan. Terus sama kayak gaji orang tua, aset yang kalian punya, rumah kalian itu gimana, luasnya, listriknya, dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang terdaftar cuma ayahnya saja gimana Kak di KIPK? Di TKS ya? Iya. Oh, kalau setahu aku ya, kalau
satu orang terdata di TKS, itu otomatis satu keluarga termasuk di TKS juga. Jadi coba bisa dicek lagi ke kelurahan, ditanyain dulu terdata apa enggak gitu. Soalnya setahu aku kalau misal ayahnya ini terdaftar, jadi otomatis satu keluarga itu juga terdaftar di TKS juga. Ini kan pertanyaan dan Q&A-nya sudah selesai. Dari podcast ada sedikit kenang-kenangan buat kakak-kakak. Oh ya, terima kasih. Makasih ya. Terima Terima kasih ya. Apakah kakak-kakak mau menyampaikan pesan untuk yang sebagai penutup di podcast kali ini? Ada yang mau, Kak? Boleh. Buat adik-adik yang sekarang yang kelas 12 mungkin bisa semangat buat ngejar mimpinya, jangan mudah menyerah, berdoa terus minta restu orang tua, jangan lupa karena memang yang utama itu. Terus ya intinya jangan mudah menyerah ya, semangat. Buat kalian semua, baik kelas 10, 11 maupun 12, intinya sama, belajar. Pokoknya kalian tuh masih siswa, jadi belajar itu nomor 1. Tentuin nanti kalian mau di mana itu mulai dari sekarang, tentuin masa depan kalian. Jangan lupa minta restu orang tua dan juga konsisten. Semangat. Kalau dari aku mungkin untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 jangan lupa kewajiban utama kalian belajar, sama jangan lupa berdoa, dan kalau kalian punya mimpi jangan ragu buat nyapain mimpi itu jadi kenyataan. Dan jangan lupa restu orang tua juga yang utama. Jangan lupa kalian berusaha untuk mencapai mimpi yang udah kalian impikan. Untuk kalian yang mau kuliah, semangat! Oke, terima kasih ya Kak sebelumnya atas pesan-kesannya untuk adik-adik yang masih ada di SMA Negeri 2 Kudus ini. Dan berikut ini adalah sesi terakhir yang sudah bisa kita saksikan, kedatangan kakak-kakak dari PTN yang dari UNS atau enggak Undip atau enggak UGM. Nah, walaupun udah selesai, jangan sedih karena masih ada video podcast lainnya. Sekian, apabila ada persalahan kata atau perbuatan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. See you guys!